Semua manusia dan makhluk hidup lain di bumi membutuhkan air untuk minum dan keperluan lainnya. Kebutuhan manusia akan air selalu meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan ini tidak terlepas dari makin meningkatnya jumlah penduduk di muka bumi ini. Selain itu, peningkatan kebutuhan air disebabkan oleh makin beragamnya jenis kebutuhan manusia. Akibatnya, dari hari ke hari kuantitas dan kualitas air makin berkurang. Air dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan. Beberapa bentuk pemanfaatan air adalah sebagai berikut. Manfaat air sebagai sumber pengairan. Pengairan merupakan salah satu usaha mengairi lahan sawah guna bercocok tanam. Pengairan sering dilakukan para petani saat musim tanam padi siap panen. Tanpa adanya pengairan, tanaman padi tidak dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, para petani harus senantiasa mencukupi kebutuhan air untuk irigasi. Manfaat air sebagai tenaga listrik. Energi listrik dapat dihasilkan dari tenaga air. Aliran air yang mengalir deras dan kuat dapat digunakan sebagai sumber tenaga penggerak turbin pembangkit listrik. Tak hanya itu, salah satu cara untuk menjaga kesehatan secara alami adalah memperbanyak minum air. Kenapa harus minum air? Karena jika kita renungkan lebih seksama, ternyata di dalam tubuh kita, air merupakan komponen terbanyak. Bahkan ketika masih janin, kandungan air dalam tubuh hampir mendekati 100%. Kemudian setelah lahir, kandungan air dalam tubuh mulai berkurang menjadi 80%, lalu ketika dewasa menjadi 70%, dan ketika sudah lanjut usia bisa menjadi 50%. Pemirsa beriman, sebenarnya fungsi air sebagai sumber kehidupan ini sudah dijelaskan terlebih dahulu dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyawarah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa." Quran Surah Al-Furqan ayat 54. Yang lebih mengejutkan lagi, kalau kita perhatikan bumi yang kita tempati ini, ternyata komponen yang terbanyak adalah air. Ya, bukankah lautan luasnya 3 kali lipat dari daratan? Sungguh maha benar Allah. Jauh-jauh sebelumnya telah menyatakan hal ini di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka beriman?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kalau kita ingin hidup yang lebih sempurna dan lebih sehat, hendaknya kita mengkonsumsi air dalam jumlah yang cukup untuk diminum, atau untuk membersihkan diri dan lingkungan, maupun untuk bersuci. Para ahli menjelaskan bahwa air merupakan komponen utama sel, jaringan, dan organ manusia. Penurunan total cairan tubuh bisa menyebabkan penurunan volume cairan, baik intrasel maupun ekstrasel, yang dapat berimbas pada kegagalan organ, bahkan kematian. Selain itu, air diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung, rematik, kerusakan kulit, penyakit saluran nafas, usus, penyakit kewanitaan, bahkan bisa mengobati penyakit stroke. Seseorang yang mandi pada pagi hari dengan air, maka peredaran darahnya akan membaik sehingga tubuh terasa lebih bugar. Ini karena produksi sel darah putih dalam tubuh akan meningkat, begitu juga produksi hormon testosteron pada pria, serta hormon estrogen pada wanita ikut meningkat juga, sehingga bisa memberikan kekebalan terhadap virus. Fakta di lapangan juga menyebutkan bahwa seseorang dapat bertahan hidup selama 45 hingga 65 hari hanya dengan minum air dan tanpa makan. Bahkan tidak sampai itu saja, Al-Quran juga telah memilihkan untuk kita suatu cairan yang paling berkualitas, yaitu air yang berfungsi untuk membersihkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami turunkan dari langit air sebagai pembersih." Quran Surah Al-Furqan ayat 48. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berbagai ayat dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa bumi yang kering dan mati bisa dihidupkan lagi dengan turunnya hujan dari langit, sehingga bumi tersebut menjadi subur kembali dan menumbuhkan berbagai macam tanaman yang bisa dimakan oleh manusia dan binatang-binatang. Sungguh maha besar Allah yang telah mengatur demikian rapinya kehidupan makhluk di muka bumi ini. Bahkan secara gamblang, Allah menjelaskan fungsi air hujan yang diturunkan di muka bumi ini untuk berlangsungnya kehidupan kaum muslimin. Allah berfirman yang artinya,
Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Demikian sekilas fungsi air yang disebutkan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan dengan selalu mengkonsumsi air, tubuh kita selalu sehat, ibadah kita lancar, serta lingkungan kita menjadi bersih, yang selanjutnya akan membawa kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, memang luar biasa. Air itu sebagai sumber kehidupan manusia. Tanpa ada air, bumi ini kering. Mari sama-sama pemirsa kita menjaga air itu tetap bersih. Kita hidupkan taman-taman kota. Seperti di Jakarta itu 40-50% itu airnya banyak yang tercemar. Maka dari itu pentingnya kita untuk menjaga lingkungan untuk keberlanjutan manusia hidup di masa yang akan datang. Ini tanggung jawab semua pihak ya. Betul. Kita betul. juga bukan hanya pemerintah, Ya, bukan hanya sekali. Dari dinas pengairan gitu ya. Waktu saya kemarin umroh, saya lihat satu pohon satu keran di Saudi itu. Oh, Masya jadi biaya Allah. perawatan untuk tanaman itu luar biasa mahal. Kalau di kita, waduh, Masya Allah luar biasa. Ini harus disyukuri. Iya. Jangan jadinya terus kemudian kita tidak mensyukuri dengan tidak menjaga lingkungan. Iya, dan apapun yang diberikan Allah ke dunia ini, mari sama-sama kita jaga. Dan juga kita mensyukurinya supaya Allah menambahkan nikmat lagi kepada kita umat manusia. Iya, Dan misalnya tidak terasa sudah 30 menit kita menemani Anda semua. Dan insya Allah berita yang kami sampaikan itu dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Saru Gunawan. Dan saya Tommy Kurniawan pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.